Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ragil Pangestu. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan NPM 201000321. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 17 tujuan dari SDGs guna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gustini, SHMH. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai 17 tujuan dari SDGs, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan SDGs itu sendiri. Sustainable Development Goals, disingkat SDGs, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka ingin mensejahterakan masyarakat dunia. Tujuan utama dari SDGs ini untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi bagi negara yang membutuhkan bantuan. Mengutip dari sdg2030.org, Sustainable Development Goals atau SDGs ini merupakan rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna untuk mengakhiri kemiskinan, untuk mengurangi kesenjangan, dan untuk melindungi lingkungan. Agenda ini melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi di seluruh dunia. SDGs adalah program yang berisi 17 tujuan, 169 target yang harapannya dapat tercapai pada tahun 2030. Disusun pada tanggal 25 September 2015, SDGs ini memiliki tujuan yang meliputi 3 dimensi, mulai dari lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang diharapkan seluruh agenda dari SDGs ini dapat tercapai pada tahun 2030. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai 17 tujuan dari SDGs ini. Tujuan pertama dari SDGs yaitu menghapus kemiskinan atau no poverty. Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai belahan dunia. Agar dapat mensejahterakan penduduk dunia, maka penuntasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan demi mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan atau zero hunger. Selain kemiskinan, masalah kelaparan atau kurang pangan juga masih menghantui berbagai tempat di belahan dunia. Maka dari itu, menggalakkan pertanian dan ketahanan pangan menjadi agenda utama dalam mencapai tujuan perbaikan nutrisi. Kemudian tujuan SDGs yang ketiga, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan atau good health and well-being. Isu kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, kini tengah digalakkan gaya hidup sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Kemudian tujuan yang keempat yaitu pendidikan bermutu atau quality education. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara untuk dapat diakses semua orang. Juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Hal ini lantaran pendidikan punya peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan utama dari SDGs yang kelima yaitu kesetaraan gender atau gender equality. Meski sedang terjadi perkembangan kesetaraan gender yang masif belakangan ini, namun diskriminasi terhadap gender, terutama perempuan, masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang pesat, memerintah dengan efektif, dan mengentaskan kemiskinan. Tujuan SDGs yang keenam yaitu akses air bersih dan sanitasi atau clean water and sanitation. Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi untuk semua merupakan hal yang penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia. Kemudian tujuan yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau atau affordable and clean energy. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau dapat diandalkan berkelanjutan dan modern bagi semua.
Tujuan yang kedelapan yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau decent work and economic growth. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Tujuan yang kesembilan yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur atau Industry, Innovation, and Infrastructure. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Tujuan yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan atau reduce inequality. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Kemudian tujuan yang ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan atau Sustainable Cities and Communities. Membuat perkotaan dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan yang ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau Responsible Consumption and Production. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kemudian tujuan yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim atau Climate Action, mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan yang ke-14 yaitu menjaga ekosistem laut atau Life Below Water, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-15 yaitu menjaga ekosistem darat atau Life on Land, melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan yang ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat atau Peace, Justice, and Strong Institution. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan atau Partnership for the Goals. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Setelah kita mengetahui tujuan dari SDGs, saya akan memberikan opini mengenai tujuan SDGs mana yang sangat cocok untuk diterapkan di negara Indonesia ini. Menurut saya, tujuan dari SDGs yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia yaitu pendidikan yang bermutu. Karena apa? Karena negara Indonesia ini masih keterbelakang akan masalah pendidikan. Dapat kita jumpai juga dalam berita-berita bahwasanya negara Indonesia ini menduduki posisi terendah dalam peringkat rata-rata IQ negara-negara di seluruh dunia, yaitu posisi ke-130 dari 199 negara di dunia ini. Menurut saya, langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari pendidikannya yaitu dengan cara yang pertama yaitu memaksimalkan kurikulum yang sudah ada yaitu kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua yaitu memuliakan seorang guru. Karena apa? Karena guru ini adalah media fasilitator utama dalam proses pentransferan ilmu dari guru kepada murid. Bagaimana caranya memuliakan guru? Menurut saya, langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menaikkan gaji para guru agar guru-guru dapat fokus untuk mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan siswa-siswa di negara Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.